Halo semuanya, perkenalkan saya Kaliana Leonita dengan NIM 21095110098. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan membuat video tentang bagaimana penanganan atau manajemen untuk Young Piglet atau anak babi. Dan di video kali ini itu dibuat guna memenuhi tugas case based learning dari mata kuliah manajemen babi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Oke, langsung saja. Mengapa penanganan anak babi atau manajemen anak babi itu sangat penting untuk kita pelajari dan perhatikan? Karena perlu kita ketahui sejak lahir hingga usia 10 hari, anak babi ini terbilang sangat sensitif dalam menghadapi lingkungan yang berat, sehingga angka kematiannya pun cukup tinggi. Maka dari itu, pemeliharaannya harus dengan baik dan juga Anak babi ini diawali dengan penanganan atau tata laksana proses kelahiran. Pada waktu beranak, induk dapat berbaring, membentangkan tubuh dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas atau dapat berguling-guling ke sisi lain. Biasanya anak babi dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Bantuan harus tetap diberikan apabila terjadi suatu penundaan atau ketika terjadi suatu ketegangan tanpa seekor pun anak babi yang dilahirkan. Induk yang sedikit terlambat beranak harus disuntikan dengan 2 mil ekstrak pituitari pada bagian paha. Apabila penundaan kelahiran disebabkan kekurangan hormonal, maka perlu diinjeksikan oksitosin. Beberapa induk, terutama babi yang baru beranak pertama kali, cenderung memakan anaknya sendiri atau kanibalisme selama atau segera setelah beranak. Apabila diganggu dengan anak babi yang sedang menjerit atau diganggu dengan suara lain, induk babi segera menyentak anak babi tersebut yang baru lahir. Pada kondisi demikian, anak babi harus dijauhkan dari induk dan dikembalikan ke induk hanya setelah induk mengembangkan naluri keibuannya. Yang harus kita perhatikan adalah terkait kandang. Kandang harus dijaga tetap bersih dan kering setelah beranak. Kandang beranak yang selalu kering dapat menolong untuk mencegah anak babi mencret dan menjaga agar bagian ambing tidak tertutupi oleh makanan yang berair yang menyebabkan air susu induk babi yang baru beranak menjadi hilang. Pada periode tersebut, kandang harus bersih, lantai harus kering, tidak becek, tidak lembab, hangat. Perlu diingat juga pada anak babi yang baru lahir, kita harus sesegera mungkin melepaskan lapisan tipis yang membungkus hidungnya, terutama pada bagian lubang hidung dan mulut agar mereka dapat bernafas dengan bebas. Kemudian setelah 24 jam setelah lahir, kita juga melakukan beberapa prosedur umum seperti yang pertama, memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Prosedur umum yang selanjutnya atau yang kedua adalah memotong gigi. Meskipun gigi tidak cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi peternak. Selain itu, gigi sangat sensitif, menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Yang kedua, apabila anak babi berkelahi untuk merebut suatu puting susu dan bermain dengan sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka, di mana luka tersebut dapat menyebabkan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Yang ketiga adalah kita perlu untuk memotong ekor anak babi, karena ini adalah merupakan suatu masalah yang sering terjadi hampir di semua peternakan babi. Maka secara rutin harus dan perlu dilakukan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Yang keempat adalah mendapatkan colostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu dan memperoleh susu pertama atau air susu pertama yang penuh atau kaya akan colostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Kemudian atau yang kelima itu juga bisa diberikan penambahan penyuntikan zat besi. Kenapa ini penting? Karena terutama pada anak babi yang menyusu, masalah utamanya adalah anemia atau kekurangan zat besi, di mana plasenta dan ambing tidak efisien dalam memindahkan mineral tersebut. Maka dari itu perlu juga penambahan penyuntikan zat besi. Prosedur-prosedur tersebut ada juga suatu hal yang perlu sekali untuk kita perhatikan. Seperti yang kita ketahui, anak babi yang baru lahir itu kan sensitif sekali dengan lingkungan, maka perlu sekali kita untuk menjaga biosecurity mulai dari sanitasi, desinfektan. Maka dari itu sebelum kita masuk ke kandang yang baru saja melahirkan, kita perlu sekali melakukan pembersihan terlebih dahulu, menjaga biosecurity agar tidak adanya mikroorganisme terinfeksi yang dapat masuk atau terkontaminasi ke dalam kandang.
mungkin segitu dulu pembahasan video mengenai manajemen young piglet atau penanganan pada anak babi dari sebelum lahir hingga setelah lahir. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.